Sekali lagi shalom. Wow, saya melihat wajah-wajah yang siap menerjang 2026. Amin saudara. Haleluya. Kita sudah melewati 2025. Oleh karena itu mari saya ajak kita mau bersyukur. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi saudara. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di 2025 ini. Biarlah di 2026 nanti kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Amin. Mari kita, saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami akan meninggalkan tahun 2025 Tuhan, itu semua karena kuat Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, semuanya karena Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan di tahun yang akan datang Tuhan Yesus 2026 Tuhan. Kau akan menyertai kami Tuhan Yesus. Kau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sejenak saudara, saya berikan waktu 2 menit. Kita renungkan kebaikan Tuhan di 2025. Kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saya undang saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian, segala
pujian dan syukur. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus, oh dengan apakah ku balas kasih-Mu. Allah hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus, kami sembah hidupku. Sekali lagi saudara, biar ini jadi kerinduan kita saudara. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Oh segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas oh kasih-Mu Tuhan. Segala hormat, oh segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh haleluya. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kasih-Mu, setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Layak bagi-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kita sembah Tuhan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Di akhir tahun 2025 ini Tuhan Yesus, Kau ada buat setiap kami. Kami siap Tuhan Yesus melewati tahun 2025 Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita katakan dengan lembut. Segala pujian Tuhan Yesus. Segala pujian
dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi saudara saja katakan segala pujian, segala pujian dan syukur kami Tuhan Yesus. Kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Yes. Dengan kasih-Mu. Layak bagimu sembah Yesus. Come on, lebih lagi. Sama-sama katakan segala pujian. Oh, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Apakah dengan apa Tuhan Yesus kami balas kebaikan-Mu? Oh haleluya. Oh dan hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Come on, lebih lagi saudara, lebih lagi. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, segala pujian Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi saudara, sama-sama katakan. Ku sembah Yesus seumur hidup. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
Ralaba syara laba laba shikara laba laba syara laba 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 laba. Ralaba syara laba 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 syara laba 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 shikara laba laba laba. Ralaba syara laba laba syara laba 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 shikara laba 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 laba. Ralaba shikara laba 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 laba. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Syara laba shikara laba 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 syara laba laba. Laba syara laba 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 laba. Mari serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri saudara. Lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi. Oh, haleluya. Yes. Haleluya. Laba shikara laba 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 shikara laba laba shikara laba 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 shikara laba. Laba shikara laba 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 shikara laba laba laba. Mari kita nyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar kami bersuka Tuhan Yesus atas setiap perbuatanmu Tuhan Yesus. Menyaku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji. Come on, lebih lagi saudara. Nyanyi dan bersoraklah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Kami bersuka Tuhan Yesus setiap perbuatanmu Yesus. Atas perbuatanmu selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi saudara, kita sama-sama katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Kami mau bernyanyi bagi namamu Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kuasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Atas perbuatanmu selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji Tuhan, janji seperti yang tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau berdoa saudara. Ralaba shikara laba 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 shikara laba 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 laba. Haleluya. Ralaba shara laba 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 laba. Shikara laba 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 laba.
bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib buat setiap kami ya Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai hari ini, semua anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami haleluya. Bapa. Terima kasih Tuhan, kami masuk di penghujung tahun ini Bapa. Biarlah Tuhan kami juga melangkah di tahun yang baru dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Amin, Karena Tuhan kami Yesus. tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam segala aspek hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggendong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tahun-tahun yang boleh kami lalui Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Suka dan duka kami lalui, tapi kami percaya karena kami punya Yesus yang sanggup melakukan perkara dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami boleh melangkah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di tahun 2026 Tuhan, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami rencanakan, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Amin. Engkau yang Tuhan mencampur tangan dalam segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan sepanjang tahun ini. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi perkenanan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kami. Yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat kami alami di akhir tahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja atas setiap keluarga-keluarga, atas rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, di tahun 2026 nanti Tuhan, kami percaya Tuhan beri jalan keluar buat setiap persoalan pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan segala aspek hidup kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus akan pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani sore hari ini Tuhan. Berkati worship leader, singer, pemusik, pemandu multimedia, sound system, usher, guru-guru sekolah minggu Tuhan, para pendoa-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai mereka lebih dahsyat Tuhan. Urapi mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biar apa yang mereka kerjakan hari ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Edi Bapak. Biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan boleh membawa kekuatan yang baru, kebangkitan buat setiap iman percaya kami kepadamu Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadikan rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu Bapa untuk penggembalaan di tempat ini Tuhan Yesus. Pakai dengan luar biasa. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Berkati keluar masuknya. Kemanapun hamba-Mu melangkah, penyertaan pembelaan Tuhan sempurna. Amin. Kami percaya Kau beri kekuatan yang baru. Amin. Kesehatan yang sempurna. Beri panjang umur ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga Bu Belan Tuhan sebagai penolong, sebagai penopang buat Pak Edi Tuhan. Pakai Bu Belan lebih lagi
kami Tuhan Yesus sebagai orang tua rohani kami. Kami percaya Tuhan, terus pakai hamba-Mu ini Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anaknya, cucu menantunya, semuanya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati wakilnya Pak Sugi Bapa. Berkati juga Pak Sugi hari lepas hari dalam kesehatannya Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Kau berkati Tuhan dalam menopang gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang satukan hati mereka, saling mendukung, Amin, saling Tuhan Yesus. menopang melayani di tempat ini ya Bapa. Kau berkati istrinya Ciuli, berkati anak-anaknya Tuhan. Semuanya ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja ini dalam tangan perlindungan Tuhan. Apapun Tuhan keadaan gereja ini, kami taruh semuanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang berperkara atas gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati Tuhan gembala kami, gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya. Begitu juga gembala rayon kami beserta wakilnya Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarga mereka masing-masing. Dimanapun mereka Engkau utus, biarlah penyertaan pembelaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga berdiri buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami merindukan di akhir tahun ini Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya damai sejahtera Allah melingkupi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, sipil militer Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Roh takut akan Engkau ada atas mereka untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa shalom saudara. Yes. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau memasuki tahun 2026 yang luar biasa. Amin saudara. Mungkin kalau boleh saya cerita sedikit ya saudara. Di 2025 ini banyak sekali kejadian yang terjadi di kehidupan saya. Banyak hal yang pertama kali saya lalui, banyak juga yang terakhir kali saya lalui di 2025 ini. Tapi saya percaya setiap apapun yang terjadi di kehidupan saya, begitupun juga di kehidupan saudara, pasti Tuhan ada buat kehidupan saudara. Amin. Mari kita mau bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, karena setiap hari demi hari Kau pimpin hidup kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Hari demi hari telah ku lewati, waktu demi waktu telah kami lalui Tuhan Yesus. Waktu demi waktu telah ku lalui. Sekali lagi saudara, hari demi hari. Hari demi hari telah ku lewati. Waktu demi waktu telah ku lalui. Takkan pernah tergantikan Tuhan Yesus. Takkan pernah. Kasih setianya untuk selamanya. Haleluya. Selamanya. Kecap dan lihatlah. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Oh, dan selamanya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara kita katakan hari demi hari. Hari demi hari telah ku lewati. Waktu demi waktu telah ku lalui. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Oh, kejap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Oh, kecaplah, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Oh, dan selamanya. Mari saudara-saudara, kita mau sama-sama katakan nana-nana ya saudara. Yes, haleluya. Sekali lagi saudara, siap-siap ya. Sama-sama kita mau katakan na 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 na. Come on saudara. Yes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi saudara, na 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 na. Yes. Na 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 na. Na 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 na. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Come on, lebih lagi saudara katakan. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Sekali lagi saudara, sekali lagi kecap. Oh, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya dan selamanya dan selamanya. Sekali lagi, dan selamanya dan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Yes, setiap kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Amin saudara, di 2025 ini biarlah kami percaya Tuhan Yesus ada buat setiap kami. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Yesus kau kekuatan di, takkan gentar Tuhan Yesus, sebab ada Engkau Tuhan Yesus. Tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yang kelam telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan Yesus, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan hal. Yes, namamu yang berkuasa Tuhan Yesus. Woo! Bumi nyatakan, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Namamu berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 yeah. Oh, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar Tuhan Yesus, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam akan kami lewati, sebab ada Engkau Tuhan Yesus. Yes. sertaku.
Dengan imanku diselamatkan. Dengan kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kuasa surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan oh, 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 oh. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Berkuasa surga buminya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Sekali lagi ya saudara ya. Berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat Tuhan Yesus. Oh, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Bumi nyatakan, ku angkat tanganku, kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 haleluya, 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 puji nama Tuhan. Saya undang kembali duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan hari ini, Tuhan Yesus, dapat menguatkan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku yakin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pelihara kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Biar ini menjadi kerinduan kita saudara. Sim akan selalu berganti, kasih Tuhan abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku. Mari saudara, lebih lagi kita sama-sama katakan,
Tuhan selalu menolongku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kau ada Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Biar ini jadi waktu intimmu sama Tuhan saudara. Katakan apa yang belum sempat engkau katakan kepada Tuhan saudara. Gak perlu lihat kanan kiri saudara, fokus sama Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026.
Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest. Tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Alasan kedua, sesuai dengan ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan saya Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan. Alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya. Berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung. Yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama, yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman. Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah. Karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29 bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup,
maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya agar amanat agung selesai. Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu,
siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong. Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain-lain. Seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong. Sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati. Bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi, karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan,
Dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan. Supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga, Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033 target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan. Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai. Saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari sampai amanat agung selesai, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh. Oh Jesus, 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 Jesus. Bapa, kalau kau izinkan kami boleh memasuki tahun 2026, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Oh urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Bapa terima kasih. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu lihat keadaan diri masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan. Di mana kita lakukan tahun 2025. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan? Ampuni kami ya Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan terima kasih. Ora laba laba laba. Ya laba 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 laba. Bapa terima kasih. Terima kasih. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau sudah membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru buat anak-anakmu. Memasuki tahun 2026. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku. Terima kasih. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku. Terima kasih. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku. Terima kasih. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku. Terima kasih. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya.